Meza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Hakan Calhanoglu mencetak 2 gol untuk membawa Inter menang 2-0 atas Torino pada laga pekan ke-34 Serie A di Stadio Giuseppe Meazza, Minggu petang waktu Indonesia Barat. Inter memainkan laga ini sebagai juara Serie A musim ini usai mengalahkan AC Milan di pekan sebelumnya. Torino pun memberikan guard of honor kepada para pemain Nerazzurri di awal pertandingan sebagai bentuk rasa hormat yang dilakukan untuk pemenang kompetisi Liga. Gol pertama Inter tercipta pada menit ke-56 lewat Calhanoglu yang melakukan sepakan akurat setelah memaksimalkan operan dari Mkhitaryan. Calhanoglu kemudian berhasil menggandakan keunggulan Inter menjadi 2-0 melalui sepakan penalti di menit ke-60. Dengan 2 gol tersebut, Hakan Calhanoglu berarti sudah mengemas 13 gol dalam 30 penampilan untuk La Beneamata di Serie A musim ini. Calhanoglu mencapai musim terbaik di dalam karirnya selama merumput di sepak bola level tertinggi. Sementara itu, musim tertajam Calhanoglu terjadi di 2012-2013. Ketika itu Calhanoglu mengemas 17 gol untuk Kasurer yang berlaga di Liga Jerman Divisi 3. Hari ini adalah sebuah hari yang fantastis untuk kami semua. Aku senang karena aku tidak menyangka bisa mencetak 2 gol. Tapi bermain di stadion yang penuh dan bersenang-senang itu luar biasa, sahut mantan pemain Bayer Leverkusen dan AC Milan ini kepada DAZN. Sebanyak 13 gol yang dipunya Hakan Calhanoglu mendekatkan dia pada torehan 16 gol Lothar Matthäus. Legenda sepak bola Jerman itu menjadi gelandang terakhir Inter Milan yang mencetak lebih banyak gol di dalam satu musim pada 1990-1991. Simone Inzaghi masih lapar untuk mengakhiri musim dengan memecahkan rekor total poin untuk Inter melampaui rekor Roberto Mancini. Inter kini meraih 89 poin berkat kemenangan mereka melawan Torino sore kemarin. Nerazzurri memiliki 12 poin tersisa untuk diperebutkan dalam 4 pertandingan terakhir mereka musim ini. Jika Nerazzurri ingin meraih 9 poin dari 4 sisa pertandingan mereka musim ini, mereka akan meraih 98 poin. Hingga saat ini, poin terbanyak yang diraih Inter dalam satu musim terjadi pada musim 2006-2007 pada masa Roberto Mancini sebagai pelatih. Inter meraih total 97 poin pada musim itu. Denzel Dumfries dengan gembira mengambil spanduk dari seorang penggemar dan memamerkannya saat perayaan Scudetto Inter yang menggambarkan pemain Milan Theo Hernandez sebagai seekor anjing yang diikat. Kedua pemain ini mengalami bentrokan selama derby della Madonnina yang menyebabkan kedua pemain dikeluarkan dari lapangan. Oleh karena itu, Dumfries diskor saat kemenangan 2-0 kemarin atas Torino di San Siro, namun bergabung dengan rekan satu timnya untuk parade bus terbuka melalui jalan-jalan kota. Dia melihat sebuah spanduk diikat tinggi-tinggi oleh para penggemar dan meminta agar spanduk itu diserahkan kepadanya sambil memegangnya dengan gembira di atas kepalanya. Jika Marseille tidak mengontrak Joaquin Correa secara permanen musim panas ini, ia bisa menjadi bagian dari skuad Inter Milan musim depan. Mantan penyerang Lazio dan Sevilla berusia 29 tahun itu bergabung dengan kesepakatan pinjaman awal. Namun pinjaman tersebut mengandung potensi kewajiban bagi Marseille untuk mengontrak Correa secara permanen di akhir musim. Namun di sisi lain, jika Marseille tidak lolos ke Liga Champions dengan menjuarai Liga Eropa, maka ia akan kembali ke Inter.
Nerazzurri kemudian harus mengambil keputusan tentang masa depan Korea. Dan menurut Tuttosport, bukan tidak mungkin Inter akan mengintegrasikan kembali Korea ke dalam skuad. Pemain timnas Argentina ini bisa menjadi striker kelima dalam daftar kedalaman untuk musim depan. Inter ingin mengalahkan tim seperti Arsenal, AC Milan, dan Juventus untuk mendapatkan tanda tangan striker Bologna Joshua Zirkzee. Surat kabar Gazzetta dello Sport mengantisipasi bahwa pemain berusia 22 tahun itu akan menjadi target utama lini serang Inter menggantikan nama Albert Gudmundsson. Mengingat banyaknya ketertarikan pada Zirkzee, maka pemain asal Belanda itu tidak akan murah. Hal ini terutama terjadi karena Bologna akan harus membayarkan 40% keuntungan penjualan kepada Bayern Munchen dari angka mereka terima dari penjualan Zirkzee. Oleh karena itu, sumber ini mengantisipasi Bologna mengharapkan tawaran minimal 60 juta euro agar mereka bersedia melepas sang pemain. Inter siap menghidupkan kembali minat mereka terhadap bek sayap Atalanta Emil Holm jika Denzel Dumfries tidak memperpanjang kontraknya. Surat kabar Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pembicaraan kontrak dengan Dumfries saat ini sedang menemui jalan buntu. Saat ini, situasi di sayap kanan Inter sangat bergantung pada hasil pembicaraan kontrak dengan Dumfries. Sumber ini mencatat bahwa dua target prospektif adalah Aaron Wan-Bissaka dari Manchester United dan Michel Kayode dari Fiorentina. Namun nama lain yang berada di urutan teratas dalam daftar Inter ialah pemain tim nasional Swedia Emil Holm. Holm saat ini dipinjamkan ke Atalanta dari Spezia, namunlah dia memiliki opsi pembelian untuk merekrut pemain berusia 23 tahun itu pada musim panas ini. Holm memiliki profil yang mirip dengan Dumfries. Dia adalah pemain dengan kaki kanan, mengandalkan fisik dan eksplosif yang terlihat sangat betah di sayap kanan. Oleh karena itu, Inter melihat Holm sebagai pengganti yang ideal dalam sistem mereka. Para pemain seperti Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Nicolo Barella, dan Hakan Calhanoglu mendominasi berita utama berkat kesuksesan Nerazzurri musim ini. Namun ada 3 pemain kunci yang juga pantas mendapatkan pengakuan lebih atas apa yang dicapai klub sampai saat ini. Matteo Darmian, bek sayap asal Italia berusia 34 tahun ini jarang menjadi pusat perhatian di skuad Nerazzurri. Namun kinerjanya yang konsisten telah menjadi bagian penting dari skuad mereka di musim ini. Darmian adalah pemain yang fleksibel secara taktik, mampu bermain sebagai bek tengah dan bek sayap, dan ia memberikan ketenangan pikiran bagi Inzaghi dan Inter sepanjang musim, memainkan perannya dalam kesuksesan Scudetto mereka. Yann Sommer. Di awal musim, konsistensi dan kemampuan di bawah Mister Gawang membuat Sommer segera mendapatkan reputasi yang baik. Namun seiring berjalannya waktu, dia dengan cepat mulai keluar dari perbincangan meski sering bersinar di bawah Mister Gawang. Meskipun jelas Sommer memiliki penampilan yang bersinar musim ini, membuat 24 clean sheet dan hanya kebobolan 21 gol dalam 39 pertandingan pertamanya musim ini di semua ajang. Stefan de Vrij pernah menjadi bek andalan dan pilihan utama di Inter. Pemain asal Belanda ini mulai sedikit menghilang musim ini. Gagal melewati menit ke 2000 sebelum klub mengamankan Scudetto mereka. Meski begitu, pemain berusia 32 tahun itu bekerja keras untuk menjadi sosok yang berguna bagi Inzaghi. De Vrij terbukti menjadi pilihan yang konsisten membantu di bangku cadangan, sehingga pelatihnya sering merotasi lini belakang untuk menjaga kebugaran. Meski tidak mencolok, pemain seperti De Vrij adalah elemen penting bagi tim saat memenangkan gelar.